Pimpinan PT Inhutani 2 Kota Baru ada hadir ya. Kemudian Camat Pulau Laut Tengah ada hadir ya? Gak ada ya? Kepala desa yang perwakilan Pulau Laut Timur ada hadir? Hadir ya? Pulau Laut Tengah? Yes, gak ada ya? Oh, belum hadir ya? Sebentar ya. Perubahan status jalan PT Inhutani yang hari ini mungkin juga berada di wilayah 2 kecamatan tersebut yang dimohonkan untuk menjadi jalan desa. Nah, tentu ini kami mohon dulu pemaparan dan penjelasan dari selaku juru bicara perwakilan dari kepala desa ini. Mungkin waktu dan tempat kami persilakan. Saya Junaidi, Kepala Desa Selaru. Hadir pada saat ini, saya bersama 2 orang anggota BPD Desa Selaru, yaitu Bapak Bisma Rubisam dan Bapak Alek Wahyu Sugito. Beserta juga dengan saya Kepala Dusun 1 Desa Selaru, yaitu Bapak Sahril, Kepala Dusun 2 Bapak Abdul Ghani, kemudian perwakilan RT Ketua RT 1 Ridwan, serta 1 orang tokoh masyarakat, yaitu Bapak Suryansa. Bapak Ibu yang saya hormati, Jalan PT Inhutani 2 di Desa Selaru itu berada titik nolnya di RT 6 Lokpon, Pak, atau muara Sungai Selaru, sampai ke batas Kecamatan Pulau Laut Timur, dengan panjang kurang lebih 15 km, melintasi di RT 5, RT 6, RT 3, RT 4, RT 1, dan RT 7. Kemudian awal dari sampai kita dengar dengan pendapat ini, sekitar bulan Juni itu pihak PT Inhutani 2 membuat portal tepatnya di kilometer 8 Desa Selaru, Pak, dengan tujuan untuk mengamankan aset PT Inhutani 2. Kemudian di awal bulan September itu terjadi ada semacam aksi solidaritas dari yang menamakan Aksi Pemuda Pulau Laut, melakukan semacam unjuk rasa lah kepada PT BSS, dan mereka mempergunakan fasilitas yang telah dibangun oleh PT Inhutani 2 tersebut. Nah, pada saat itu Bapak Ibu sekalian, kondisi jalan tersebut rusak parah, sehingga masyarakat kami, khususnya di Desa Selaru dan warga masyarakat lain di Pulau Laut Tengah dan juga Pulau Laut Timur, mengeluhkan terhadap kondisi jalan tersebut. Kemudian pada 8 September, Bapak JM Manager PT Inhutani 2, Bapak Benar Permansah, mohon maaf Pak ya kalau ini nanti bisa diklarifikasi, ada diwawancarai oleh salah satu media, yaitu media Apa Kabar.com. Beliau Bapak Benar Permansah menyatakan, apabila jalan tersebut berada di APL, maka bukan kewenangan kami, dalam tanda kurung adalah PT Inhutani 2. Sehingga kami, kepala desa, bertanya, kalaulah jalan tersebut bukan menjadi kewenangan PT Inhutani 2, lantas jalan tersebut menjadi kewenangan siapa? Nah, berangkat dari situlah, setelah saya selusuri, ternyata dari Lokpon Desa Selaru sampai ke kilometer 8 itu, status tanahnya adalah APL, Pak, area penggunaan lain. Kemudian berdasar itulah saya
pada tanggal 6 Oktober menghadiri satu rapat di kantor Bupati Kota Baru, saya bersama dengan Kepala Dusun 1 saya. Berceritalah dengan Pak Sekda pada waktu itu. Disampaikan oleh Bapak Sekda bahwa ketika statusnya itu jalan ada dalam APL, maka itu menjadi aset desa, Pak. Itu yang disampaikan Bapak Sekda kepada saya. Kemudian setelah saya pulang, saya tidak serta-merta juga ini hanya masukkan ke aset desa. Saya berkoordinasi dengan manajer PT Inhutani 2 pada tanggal 8 Oktober. Saya sampaikan tentang status jalan tersebut. Oleh beliau disampaikan bahwa segala sesuatu kewenangannya adalah karena jalan tersebut PT Inhutani 2 adalah badan usaha negara, maka statusnya adalah sebagai aset negara. Namun kemudian karena melihatnya betapa pentingnya akses jalan tersebut, saya mencoba melakukan verifikasi ke lapangan, Pak. Apakah sesungguhnya manfaatnya jalan tersebut? Jadi kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, jalan PT Inhutani Alor B itu dipergunakan oleh masyarakat sebagai jalan penghubung, Pak. Jalan pintas antara Kecamatan Pulau Laut Tengah, Pulau Laut Timur, bahkan warga masyarakat Kecamatan Pulau Laut Selatan. Kenapa demikian? Karena apabila masyarakat yang ada di Pulau Laut Timur mau ke Pelabuhan Peri atau menyeberang ke Tanah Bumbu sana, mereka melintasi jalan tersebut, itu jaraknya hanya kurang lebih 30 km, Pak, melintasi jalan tersebut. Sedangkan kalau mereka memutar lewat Kota Baru sini, maka jaraknya akan dilalui adalah kurang lebih 70 km. Jadi ada perbedaan jarak itu kurang lebih 40 km. Nah kemudian jalan tersebut, Pak, saat ini dipergunakan oleh masyarakat pedagang yang mau berjualan mereka ke Pulau Laut Timur. Namun kemudian kondisi jalan tersebut saat ini untuk mobil-mobil kecil agak kesulitan, karena hanya kebiasaan dipergunakan oleh perusahaan sawit mengangkut hasil-hasil buah sawit itu, atau kemudian dipergunakan untuk angkutan CPO di sana. Sehingga kondisi jalan tersebut sangat memprihatinkan, apalagi pada saat musim hujan. Sementara jalan tersebut merupakan akses yang sangat penting bagi masyarakat di Pulau Tengah dan juga Pulau Laut Timur. Maka oleh karenanya, pimpinan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, berdasarkan apa-apa yang saya sampaikan tadi, saya sampaikan tersebut di atas, maka itulah saya kemudian pada tanggal 12 Oktober 2021, saya berkirim surat kepada Bapak Bupati Kota Baru yang isinya adalah permohonan fasilitasi perubahan status jalan PT Inhutani Alor B tersebut menjadi jalan Desa Selaru atau dijadikan jalan kabupaten demi kepentingan masyarakat umum, Pak. Kenapa demikian? Karena kalau akses jalan tersebut tidak berubah statusnya, maka kami, khususnya pemerintah Desa Selaru, tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara jalan tersebut menjadi akses yang vital bagi masyarakat. Jalan tersebut rusak dan seterusnya kan tidak selalu diperhatikan. Maka oleh karenanya, dalam kesempatan ini saya mewakili rekan-rekan kepala desa memohon dan berharap agar sekiranya status jalan tersebut demi kepentingan umum bisa berubah statusnya menjadi jalan aset desa. Kemudian dalam kesempatan ini juga saya memohon dan mengharap kepada Bapak pimpinan PT Inhutani 2 terkait dengan status kepemilikan jalan dari Lokpon atau titik 0 di 006 sampai ke
depan jalan aspal Desa Selaru itu, karena berdasarkan laporan-laporan masyarakat yang saya terima, bahwa jalan tersebut telah dikeluarkan oleh Kepala Desa pada tahun 2012, statusnya menjadi hak milik oleh PT Inutani 2 dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Padahal posisi masyarakat dikuasai dan dibuktikan kurang lebih 5 tahun oleh warga masyarakat, maka fungsi dari tanah tersebut bisa berubah dengan 3 ketentuan. Bisa berubah menjadi statusnya perhutanan sosial. Kedua, bisa berubah statusnya menjadi reforma agraria. Yang ketiga, bisa berubah statusnya menjadi pinjam pakai hutan konservasi. Terkait dengan 3 hal tersebut di atas, saya selaku Kepala Desa Selaru sudah membuat surat kepada KPH Pulau Sebuku memohonkan agar sekiranya dilakukan pendataan terhadap tanaman masyarakat tersebut, agar sekiranya bisa dijadikan atau dimasukkan kepada 3 poin tersebut atau 3 pilihan tersebut. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya bermohon kepada Bapak Pimpinan dan Bapak-Bapak anggota Dewan yang terhormat agar sekiranya bisa membantu masyarakat kami supaya ke depan tidak ada lagi kebun-kebun masyarakat yang ada di sekitaran kawasan hutan produksi tersebut sampai tergusur. Masyarakat sudah saya sampaikan bagaimana kalau itu bisa dikerjasamakan masuk dalam kategori penerimaan negara bukan pajak. Masyarakat saya bersedia, Pak. Tinggal jembatannya adalah dari Dinas Kehutanan atau dari KPH Pulau Sebuku. Dan saya sudah mengirim data itu untuk dilakukan verifikasi ke lapangan. Mungkin itu Pak sementara. Saya dengan Manusia Pak, jadi saya selaku JM wilayah PT Indonesia wilayah Kalimantan Selatan. Jadi saya dulu bawa anggota Pak Hari Novianto, ini adalah manajer hutan alam yang mungkin banyak wilayahnya bersentuhan dengan area yang dimaksud oleh Bapak Kepala Desa. Pak Jatmiko yang bagian perencanaan dan Pak Rasid juga di perencanaan di kantor JM. Baik, mungkin untuk memulai barangkali Pak, mungkin Inutani 2 di Kota Baru mungkin sudah tahu, sudah lama Pak ya, dari berdiri sudah dari tahun 1964 barangkali Pak, itu masih BPU Perhutani sampai berubah namanya tahun 1975 itu statusnya ke Persekutuan PT Inutani 2. Nah, mungkin itu adalah sekilas gambaran saja Pak. Jadi selanjutnya mungkin sebenarnya ada paparan Pak, wilayah Indonesia sebenarnya banyak Pak, di Kaltara, Kaltim, Tangsel, Kalimantan Barat, seluruh wilayah Kalimantan Selatan kita ada lokasinya. Di Kalimantan ya ada lokasi. Selanjutnya mungkin yang ada di Kota Baru, saya fokus di Kota Baru. Itu kita ada izin IUPHK namanya Pak, IUPHK Hutan Alam Pulau Laut namanya, jadi Pulau Laut, dan IUPHK Hutan Tanaman Pulau Laut. Dan di situ dulu aktif sekali. Kalau lihat dari dari operasionalnya, barangkali sejak tahun SK Menteri ya, tahun 2073 itu di Pulau Laut sendiri hampir 206.000 hektar di Pulau Laut. Jadi mungkin hampir sebagian besar Pulau Laut itu adalah konsesinya PT Inutani 2 menurut SK Menteri Pertanian tahun Berapa ribu hektar? di awal Pak ya, di awal sekitar 206. 206.000 ya? Iya, di awal. Jadi selanjutnya melalui perubahan-perubahan ada SK Menteri tahun 80 itu di Kalsel menjadi 128 itu menyusul karena itu kan seiring dengan adanya perkembangan wilayah, terus ada RT RW dan perubahan dari tata ruang sehingga kebutuhan masyarakat berhubungan pemukiman itu dikeluarkan dari area Inutani 2 sehingga ada Inutani 2 yang saat ini PN terakhir SK terakhir itu untuk hutan tanaman kita ada yang di SK definitif sampai sekarang Pak yang dipegang itu nomor 30 tahun 2006 yang hutan tanaman itu di daerah Pulau Laut Barat sama Pulau Laut Selatan ya, itu ada sekitar 48.720 hektar 48.720 hektar itu berlaku sejak tahun 95 itu berlaku sampai 100 tahun.
Terus untuk SK definitif IUPHK hutan alam yang yang ada di wilayahnya ada Pulau Laut Selatan, Pulau Laut Timur, termasuk Pulau Laut Utara, itu awal SK definitif tahun 2006 itu ada 40.950 hektar. Nah saat ini ada perubahan Pak, ada SK Bendung tahun 2018 itu menjadi kurang lebih 24.695 hektar. Nah ini dari kurun perubahan ini Pak, itu awal mulai Hutan 2 bekerja, barangkali Pak masih logging Pak, di hutan alam, itu jalan-jalan itu dibuat oleh PT Hutan 2 untuk jalan-jalan produksi, mengeluarkan kayu atau untuk kayu, karena kita izinnya izin IUPHK pemanfaatan kayu Pak, hutan alam. Jadi sekarang di peraturan yang ada Omnibus Law yang sekarang Pak, itu kan namanya tidak IUPHK lagi, malah berubah menjadi PBPH. Jadi nanti bentuk izinnya kami itu tidak IUPHK, tidak hanya kayu yang akan diberikan. Ini hanya untuk gambaran dulu Pak, jadi sehingga nanti kita akan masuk ke apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa. Namanya PBPH itu perizinan berusaha pemanfaatan hutan, jadi akan lebih luas. Apalagi di dalam undang-undang yang baru ini ada P7, P8, P9. Tadi yang dimaksudkan Pak Kepala Desa yang poin terakhir itu ada nanti di P9 itu mengenai perhutanan sosial. Karena di P24 nanti ada diatur dalam peraturan Menteri LHK itu tahun P9 itu adalah mengatur tentang perhutanan sosial. Di situ nanti ada prosedurnya. Itu sudah banyak yang sudah kita lakukan. Mungkin Bapak bisa cek di Pulau Laut Barat, Pulau Laut Selatan, di Senakin, wilayah Senakin juga ada, kita di Kaltara, Kaltim juga ada dilakukan seperti itu. Tapi itu dengan verifikasi yang cukup ketat nanti dari pemerintah desa, kecamatan, dan tingkat untuk perhutanan sosial. Nah, untuk perubahan-perubahan aturan-aturan ini di perusahaan dari pemerintah memberikan peluang yang cukup besar, dalam artian tidak hanya pemanfaatan kayu, tetapi bisa dulu kalau di hutan alam hanya menggunakan TPTI namanya Pak ya, tebang pilih tanam Indonesia. Sekarang dimungkinkan namanya sistem multi sistem silvikultur. Jadi boleh hutan tanaman, boleh hutan nanam menebang boleh, terus melakukan kegiatan agroforestry untuk ketahanan pangan juga bisa dimungkinkan. Termasuk misalnya beternak namanya silvopastur, terus silvofishery itu bisa dilakukan semuanya di situ. Ini ada aturan undang-undang yang diberikan kepada seluruh pengelola hutan di seluruh Indonesia. Nah terus kaitannya dengan hutan alam di Pulau Laut, kita diberikan 24.000, kita ada revisi RKU tahun 2019 Pak. Itu untuk melakukan kegiatan yang namanya menyesuaikan dengan aturan pemerintah ini. Jadi kita membuat RKU untuk pengelolaan hutan alam ini tidak melulu bahwa kita menunggu kayunya, karena memang potensinya sudah berkurang Pak. Jadi di dalam RKU-nya di hutan alam itu kita dari perencanaan itu yang sudah disetujui oleh Menteri, ada pengelolaan yang namanya TPTI silin namanya Pak. Kita mempertahankan hutan-hutan yang masih sekunder ya, tanaman merantinya yang asli Kota Baru kita pertahankan dengan teknik silvikultur intensif namanya silin namanya itu. Terus ada juga wilayah-wilayah zonasi yang kita bisa kembangkan untuk tanaman fast growing spesies (HPB), jadi seperti HTI gitu. Terus ada juga tanaman unggulan setempat yang kita kemarin di situ bisa dilakukan tanaman-tanaman unggulan untuk dikembangkan di situ. Nah, apa kaitannya misalnya dengan jalan alur B ini? Jadi alur B ini jadi jalan yang seluruh areal yang ada di wilayah Pulau Laut itu dulu dibikin alur-alur. Jadi ada alur A Pak. Alur A itu yang menghubungkan industri kami di Stagen sampai ke arah Megasari kan Pak, di atas itu yang sekarang ada hutan meranti, terus ke tengah sampai tembusnya ke alur B, jadi menghubungkan sampai ke tengah-tengah. Alur B itu menghubungkan antara timur dengan tengah, dan semuanya muaranya di Lokon Selaru. Terus ada alur C. Alur C itu untuk mengakomodir wilayah barat dan selatan. Barat, selatan itu muaranya juga ke muara Tux kita. Ada terminal untuk kepentingan sendiri. Hutan 2 adalah untuk penampungan kita di termasuk untuk kayu. Sekarang kan kita loading kayu di situ semua.
terus ada alur D, ada alur E, ada alur F itu yang sampai ke Pulau Laut Selatan dan Pulau Laut Barat itu terkoneksi Pak. Jadi namanya Pak untuk kegiatan produksi dan mendukung kegiatan kelancaran kegiatan Inutani 2 dalam mengelola kawasan hutan. Nah terus yang tadi disampaikan Kepala Desa untuk alur B terkait dengan perubahan RKU kami Pak. Jadi kami dibolehkan BUMN untuk bersinergi dengan perusahaan yang kerjasama dengan beberapa perusahaan. Jadi untuk kegiatan THPB mungkin kami juga sudah bersosialisasi di desa Pak ya, di desa Selaru. Yang untuk tanaman unggulan kita kerjasama dengan namanya PT KHBL. Itu rencananya untuk menanam durian, musangking sama pisang ya. Ada pisang terus ada juga nanti alpukat dan macam-macam, itu agroforestry sistemnya. Nah untuk yang selebihnya sisanya area itu ada 1000 hektar. Yang sisanya di hutan alam yang ada kegiatan THPB, ada silin dan sebagainya, termasuk agroforestry itu kita bersama dengan PT Jodet Agro Mandiri. Itu hampir 20.000 hektar, 19.900 hektar itu kita bersamakan dengan Jodet Agro Mandiri. Yang polanya itu termasuk nanti untuk THPB-nya itu untuk THPB itu kan memotong di antara alur B yang diminta ini kan. Tapi itu di dalam kawasan Pak ya, di dalam kawasan, sehingga kami menilai bahwa ke depan karena alur ini sudah direncanakan dari awal oleh pendahulu kami Pak, bahwa selagi area itu menjadi konsesinya Inutani 2 untuk dikelola, itu titik sentralnya adalah kami mengeluarkan kayunya adalah karena yang stadion sudah kita nggak masukkan lagi Pak, karena sudah tidak alur A kita tidak aktifkan lagi. Nah, tapi nanti ke depan barangkali alur A ini yang ke arah Pulau Laut Utara itu juga akan dikembangkan karena di dalam RKU itu ada rencana untuk THPB juga. Kayak seperti tanaman hati itu bisa eukaliptus, bisa balsa, bisa jabon dan sebagainya. Dan itu akan koneksinya kita akan tinggal lakukan perbaikan, nanti itu akan terkoneksi semua. Semuanya akan masuk ke Labuan Selaru. Jadi kami sebenarnya masih menilai bahwa alur B kami sudah diskusi juga dengan direksi Pak. Jadi karena saya juga terima kasih lebih awal ya diberitahu sama desa, sehingga kami juga sebenarnya kewenangan kami JM terbatas, kami harus terus berkoordinasi dengan direksi karena ini termasuk dengan aset BUMN ya. Jadi kemarin juga ada KJBP yang sudah turun untuk menilai aset-aset ini. Jadi kami sampaikan juga di forum yang terhormat ini juga kami mungkin sebentar lagi kami akan merger Pak. Jadi Pelindo sudah, sekarang giliran Inutani 2. Nah, Inutani 2 akan dimerger dari satu, jadi nanti ada Inutani 2 wilayah Sulawesi, wilayah Kalimantan, semuanya digabung jadi satu. Termasuk di daerah ada industri-industri yang ada di Surabaya, di Sidoarjo, di Sumatera akan digabung. Jadi Inutani 1, 2, 3 mudah-mudahan akan digabung ini dalam waktu dekat jadi Inutani 1 nanti leadernya Pak ya. Jadi kemarin ada penilaian aset ini termasuk juga yang disampaikan termasuk Labuan Selaru tadi Pak Kades, itu termasuk ada SKT yang di jalan tadi Pak ya. Itu sudah dimasukkan di dalam penilaian KJBP termasuk aset perumahan dan sebagainya. Jadi untuk alur B kami melihat dari koordinasi kami dengan direksi bahwa itu masih merupakan kita masih gunakan untuk jalan produktif Pak. Tadi Ketua Dewan tadi sampaikan apakah masih aktif, dan itu pasti masih aktif. Akan kita aktifkan itu Pak. Jadi terkait misalnya kemarin ada disampaikan ada demo, ada penutupan. Jadi kalau misalnya kita membuat portal itu sebetulnya kita membatasi itu di area hutan Pak ya. Jadi di APL kita nggak lakukan. Memang itu jalan ada APL-nya. Jadi kalau misalnya saya komposisikan tadi Pak Kades ada 15 kilo, di kita ada sekitar 16 ada selisih Pak ya. Karena kita akan masuk ke arealnya kebunnya BSS. Mungkin Bapak nggak hitung sampai kebun BSS gitu ya. Karena kebun BSS juga ada masuk di area kita. Jadi saya deskripsikan barangkali untuk panjang alur yang B itu yang dari Lopon kilo 0 itu sekitar 16, selisihnya sedikit sih Pak Kades ya, 16,08 kilo. Yang berada di kawasan hutan produksi Pak, itu ada 8,6 km di dalam kawasan hutan produksi Pak ya. Terus saya coba split lagi dari area kawasan hutan produksi ke jalan PU ya, jalan aspal itu sekitar 4,8 kilo. Nah terus dari jalan PU ke Lopon Pak sampai ke tepi laut itu ada sekitar tepi muara ya, sorry bukan laut, jadi 2,68 kilo. Jadi itu yang karena nanti yang berlaku ketika
yang diminta pemilahan aset dari Inutan itu di hutan produksi mungkin akan lebih rumit Pak ya, akan lebih rumit gitu, karena itu ada aturannya di P7 dan P8 mungkin itu sudah terbuka, bisa dibaca kan, lembarannya banyak sekali Pak, sampai 900 sampai 1000 halaman. Jadi itu nanti ada beberapa poin yang nanti saya tag di sini kenapa jalan itu bisa dimanfaatkan, mungkin bisa menjawab tadi nanti dari Pak Ketua apakah itu bisa ada seperti apa kalau misalnya dilakukan aset, tapi saya juga pendalamannya masih belum ini Pak, jadi nanti bisa sambil berjalan. Terus alur yang satu, yang pertama tadi kita aset yang masih akan digunakan dalam produksi. Yang kedua itu jalan alur B ini penghubung antar blok rencana kerja tahunan. Jadi kita ada RKT Pak, rencana kerja tahunan itu ya di situ. Nanti kan ada yang tadi sampaikan, ada blok, sebenarnya ada, kalau paparannya bisa ditayangkan bisa sendiri. Ada blok namanya tanaman unggulan setempat itu ya di situ dekat alur B, terkoneksi di situ. Nanti ini sementara blok 1 dan blok 2 itu masih di arealnya di area wilayah Pulau Tengah gitu Pak ya. Sehingga nanti sekarang nanti kalau misalnya sampai ke alur B itu nanti akan terhubung, itu mungkin 1 tahun atau 2 tahun ke depan itu akan ke arah situ. Jadi alur B akan tetap dipakai. Terus selanjutnya jalan alur B ini menghubungkan tadi Pak lokasi semua areal kita, termasuk yang ada di Semaras, di Tanjung Seloka, Tanjung Lala, itu larinya ke alur C terus masuk ke alur B, baru masuk ke TUKS kita di Pelabuhan Selaru. Sampai sekarang kan mungkin ada angkutan kayu kita sementara masih perbaikan jalan Pak, jadi di alur B karena curah hujan tinggi, jadi ini proses perbaikan jalannya masih lambat, biasanya lewat situ. Terus sebagian besar tadi alur B masuk di kawasan hutan produksi, jadi lanjut Pak, lanjut Pak ya? lanjut. Nah jadi itu untuk gambaran Pak, jadi saya ingin menjelaskan itu. Terus lanjutnya jalur alur B masih merupakan, kita ada objek kerjasama juga dengan penggunaan fasilitas bersama Pak ya, dengan pihak lain. Jadi itu mengacu ke misalnya PT BSS menggunakan jalan itu untuk kegiatan loading kelapa sawit. Itu dimungkinkan karena di aturan Permen LHK nomor 7 tahun 2021 itu dilakukan dengan penggunaan fasilitas jalan secara bersama. Nanti ini tag Pak ya, mungkin itu nanti juga bisa masuk, apakah kalau misalnya pemerintah daerah mau menjadikan jalan produksi itu jadikan jalan umum, ada aturannya tersendiri kan Pak, di P7 atau di P8 itu sudah diatur di situ. Tapi kalau jalan itu sudah ada dan itu ada di wilayahnya area PBPH atau Inutan itu didorong untuk kerjasama penggunaan fasilitas bersama, dan itu harus ada perjanjian secara bersama seperti itu. Jadi dan kami juga selama ini mungkin alur B masih dimanfaatkan oleh masyarakat, boleh dilewati masyarakat gitu. Walaupun misalnya di lapangan kita memberi ada rambu-rambu bukan jalan umum bisa dengan Pak ya. Karena dulu misalnya alur C Pak ya, itu kan dipakai juga umum ya, taksi-taksi yang masuk ke sampai Tanjung Seloka gitu. Cuman kita rawannya kan ada kayu yang lewat, itu yang jadi masalah. Kami sempat ditegur oleh perhubungan harus berikan rambu-rambu karena kita juga itu jalan logging Pak, tapi kan dipakai seperti digunakan masyarakat ya, tapi asal mengikuti aturan yang di dalam kan gitu. Seperti itu, bukan berarti kita melarang masyarakat melewati jalan alur B. Nah terkait misalnya dengan pemeliharaan jalan yang tidak teratur, sebenarnya di dalam kerjasama kami dengan pihak lain itu diatur kerjasamanya, dan kami itu kan dilaporkan ke Direktorat Jenderal Kehutanan Pak ya. Jadi di situ ada hak dan kewajiban. Jadi kewajibannya yang mengguna jalan itu adalah memperbaiki. Tapi itu kita koordinasi juga dengan pihak lain itu untuk mengkoordinasikan misalnya ada jalan-jalan yang rusak, karena mereka juga kalau misalnya jalan rusak kan nggak bisa lewat gitu. Jadi sementara mungkin dari kami itu Pak, kalau dari direksi menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini mungkin untuk pengalihan itu masih belum dapat Inutan belum bisa dapat melepaskan, karena kita akan dipakai ke depannya gitu. Masih akan dilakukan aktif di kegiatan produksi tersebut. Jadi mungkin kaitannya dengan masyarakat ya, nanti apa yang mau bicarakan dan mau memakai nanti tinggal kita bicarakan lebih lanjut penggunaannya nanti seperti apa. Kalau misalnya mungkin peningkatan jalan ya mungkin
saya tidak tahu nanti aturannya di pemerintah daerah Pak seperti apa. Yang intinya kami menyampaikan bahwa Inutani 2 bahwa alur itu akan terkoneksi semua untuk kegiatan produksi yang dilakukan oleh Inutani 2 ke depan. Barangkali sementara itu dulu Pak dari saya.